Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1671 sampai bab 1680. Yah, untuk satu, buah khusus ini adalah buah suci yang dikenal sebagai apel surga. Jelas wanita bermahkota itu, saat dia melanjutkan, Geralt mengetahui bahwa apel surga hanya matang sekali setiap 100 tahun. Karena buahnya mampu mengisi kembali energi dan menyembuhkan luka, itu adalah bahan dasar farmasi di benua Leicom. Baiklah, tapi itu tidak menjelaskan mengapa naga itu begitu tertarik pada apel surga. Asal tahu saja, aku bahkan memberinya makan daging lebih awal, tetapi itu hampir tidak menunjukkan minat. Jawab Geralt yang bingung, terkekeh sebagai tanggapan. Wanita bermahkota itu kemudian berkata, karena itu masalahnya. Aku sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa naga hijau adalah salah satu binatang ilahi dari benua Leicom. Saya berasumsi Anda menemukannya saat mengambil tantangan negeri dongeng. Bagaimanapun, ketahuilah bahwa naga itu hanya akan memakan apel surga. Melihat Geralt mengingat kata-katanya, wanita bermahkota itu kemudian berdeham sebelum menambahkan dengan nada yang lebih serius. Bagaimanapun, karena naga hijau muda itu memilihmu untuk menjadi tuannya, aku yakin kamu bukan orang biasa. Dengan itu, saya harap Anda akan memeliharanya dengan baik. Jika Anda melakukannya, saya yakin itu akan membantu Anda mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk. Bahkan tanpa gagasan untuk mendapatkan imbalan apapun, dia masih akan merawat bayi naga itu dengan baik. Puas dengan tekad Geralt, wanita itu kemudian melambaikan tangannya, mendorong ratusan apel surga untuk dipetik sebelum mereka dengan cepat berkumpul di depan Geralt. Sesaat tercengang, Geralt akhirnya tersadar sebelum bertanya, lalu apa semua ini? Yah, anggap saja aku percaya kita ditakdirkan untuk bertemu. Karena naga muda itu membutuhkan apel surga, anggap ini sebagai hadiahku untukmu. Jawab wanita bermahkota itu sambil tersenyum. Bahkan sebelum Geralt bisa menjawab, wanita bermahkota itu sudah melompat ke langit. Dan segera setelah itu, dia bahkan tidak terlihat lagi. Tidak yakin bagaimana menanggapi pergantian peristiwa, Geralt hanya menempatkan semua apel surga ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Geralt kemudian mulai berjalan keluar dari manor dengan bayi naga. Karena sudah penuh, naga bahagia itu segera mulai mendengkur di dalam ring penyimpanan. Sambil mendesah tak berdaya, Geralt kemudian bergumam, "Hei sekarang, memikirkan bahwa kamu tidur tepat setelah aku membereskan kekacauan yang kamu buat. Itu membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar tuanmu di sini. Namun, naga itu sekarang adalah peliharaannya. Jadi Geralt sangat sadar bahwa itu adalah tugasnya untuk merawatnya dengan baik." Akhirnya, Geralt bertemu kembali dengan Nori dan Zelik yang telah menunggu di gerbang manor selama ini. Melihat dia dalam keadaan utuh, keduanya langsung menghela nafas lega. Itu membuatnya cukup jelas bahwa mereka telah mengkhawatirkan keselamatannya selama ini. Meski begitu, itu tidak menghentikan Nori untuk melihat sekeliling Geralt hampir seolah-olah dia mencoba melihat apakah dia mengalami cedera saat dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja Geralt? Apakah Anda terluka di mana saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja. Saya bisa menghapus kesalahpahaman." Mendengar itu, keduanya merasa lega sekali lagi. Lagi pula, mereka pasti akan sangat sedih jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Bagaimanapun, sekarang setelah masalah makanan telah terpecahkan, Geralt kemudian melihat keduanya sebelum bertanya, "Omong-omong, apakah kalian berdua punya alasan untuk datang ke sini?" Sejujurnya, dia tidak tahu mengapa dia ada di sini sejak awal. "Hah, Anda memberitahu kami bahwa Anda tidak tahu mengapa kami ada di sini?" Jawab Zelik dengan heran. "Tidak ada petunjuk, saya berasumsi Anda tahu alasannya," tanya Geralt dengan sedikit cemberut saat Zelik dan Nori saling bertukar pandang sebelum mengangguk. "Kami di sini untuk mendaftar di Akademi Leicom untuk melatih dan menjadi pembudidaya yang lebih kuat," jawab Nori. "Akademi Leicom?" tanya Geralt, merasa bingung. Setelah itu, Nori dan Zelik kemudian mulai merinci akademi ke Geralt. Pada dasarnya, Akademi Leicom adalah akademi terbesar untuk pembudidaya di benua Leicom. Sekali setiap dekade,
Akademi akan memilih talenta dari berbagai benua untuk mendaftar di sana. Dan mereka yang terpilih biasanya menjadi yang paling kuat dari para pembudidaya. Akademi juga memiliki sistem di mana siswa dengan kinerja paling menonjol akan ditunjuk sebagai kepala sarjana. Tak perlu dikatakan, mendapatkan gelar itu adalah kehormatan besar di dalam akademi itu. Bagaimanapun, itulah alasan mengapa semua orang dari Jaelatra datang. Geralt sendiri tidak menyadari semua ini karena hanya orang-orang dari Jaelatra yang tahu tentang benua Leikong. Apapun masalahnya, sekarang Geralt mengerti apa yang terjadi. Dia terdorong untuk bertanya. Dan, bagaimana tepatnya kita bisa mendaftar di akademi? Setelah mendengar betapa bergengsinya itu, Geralt sekarang bersemangat untuk masuk ke akademi dan melihat betapa hebatnya dirinya. Siapa tahu, dia bisa menemukan pengalaman seumur hidup jika dia berhasil mendaftar di sana. Yah, pertama-tama kita harus lulus ujian. Jawab Zelik. Begitu, kapan itu akan diadakan? Tanya Geralt. Sekitar pukul 3 sore ini. Mengangkat sedikit alis, Geralt kemudian memeriksa waktu. Itu sudah jam setengah 2. Tesnya setengah jam lagi. Ini sudah jam setengah 2. Jika kita tidak cepat, kita akan terlambat. Seru Geralt, mendorong keduanya untuk saling memandang sebelum mengangguk. Untungnya, ketiganya bisa tiba di akademi tepat waktu. Pada pukul 3, gerbang depan Akademi Leikong sudah dibanjiri setidaknya 1.000 orang. Meskipun banyak di antara mereka berasal dari Jaelatra dan telah menjalani proses seleksi awal di tantangan negeri dongeng, mereka masih tertarik untuk bergabung dengan akademi. Meski begitu, seperti waktu sebelumnya, hanya 800 orang yang akan direkrut pada akhirnya. Dengan mengingat hal itu, tidak berlebihan jika persaingan hanya untuk mendaftar sangat ketat. Melihat kerumunan, Nori tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ada begitu banyak orang tahun ini. Beberapa detik kemudian, suara bel yang dibunyikan terdengar dari dalam akademi. Setelah itu, 4 sosok tiba-tiba muncul di depan gerbang akademi. Mereka adalah 4 penjaga utama Akademi Leikong yang masing-masing telah memasuki alam avatar, dan tugas utama mereka adalah menjaga keamanan akademi. Dengan mengingat hal itu, jelas sekali bahwa keempat orang ini adalah individu yang sangat menakutkan. Faktanya, keempat aura mereka digabungkan begitu menekan sehingga semua orang langsung terdiam saat kedatangan mereka. Tentu saja, Geralt dan teman-temannya tidak terlepas dari perasaan ini. Meskipun pikiran Geralt terlatih dengan baik, harus menghadapi pembudidaya kuat yang telah memasuki alam avatar masih terbukti sedikit terlalu berat baginya. Kekuatan Geralt hampir tidak ada bandingannya dengan 4 penjaga. Memahami itu, Geralt bisa menebak bahwa pasti ada banyak pembudidaya yang lebih kuat di dalam akademi. Tampaknya Nori dan Zelik benar-benar tidak melebih-lebihkan sebelumnya ketika mereka menyanyikan pujian tentang akademi terbesar di benua Leikong. Setelah itu, semua orang menyaksikan seorang pria mengenakan jubah biru turun dari langit. Mendarat dengan mantap di depan orang banyak, kehadirannya entah bagaimana membuat semua orang menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Selamat datang, saya menggunakan Karsten Yekaing, dan saya pengawas ujian Akademi Leikong. Dengan mengatakan itu, saya akan menjadi kepala pemeriksa ujian Anda hari ini. Jika ada di antara Anda yang belum mengetahuinya, Anda hanya dapat mendaftar jika Anda lulus ujian kami. Jelas Karsten. Dengan mengatakan itu, Karsten kemudian melambaikan tangannya, mendorong embusan angin besar untuk mulai bertiup. Hal berikutnya yang semua orang tahu, 2 platform besar telah muncul di hadapan mereka. Jangan bertele-tele. Ya, tuan-tuan harus mengantri untuk platform kiri sementara wanita di sebelah kanan. Pada dasarnya, Anda semua akan melawan perwakilan dari Akademi Leikong. Dan untuk lulus ujian, semua kandidat harus menahan serangan dari mereka. Bagi mereka yang berhasil menahan 3 serangan berturut-turut, Anda akan diizinkan masuk ke kelas elit. Jika Anda berhasil mengambil 2, Anda akan diberikan akses ke kelas menengah. Akhirnya, mereka yang hanya mampu menahan 1 pukulan akan diizinkan masuk ke kelas pemula. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan pertama, maka jangan pernah bermimpi untuk melewati gerbang. Tambah Karsten, Geralt menemukan bahwa proses seleksi cukup sederhana dan efisien. Jika dia akan benar-benar jujur, dia sekarang merasa bahwa lulus ujian akan sangat mudah. Percaya diri, Saudara Geralt, tanya Zelik. Tentu saja, bagaimana denganmu, Saudara Zelik? Jawab Geralt sambil tersenyum. Sama di sini, kelas mana yang kamu tuju? Yang elit tentu saja, kata Geralt. Karena dia sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendaftar, wajar saja jika Geralt ingin berada di kelas terbaik. Baginya, memasuki kelas lain tidak ada artinya. Setelah mendengar itu, Zelik hanya mengangguk.
Dengan seberapa percaya diri Geralt terdengar, Zelik benar-benar ingin percaya bahwa Geralt cukup mampu untuk mencapai tujuannya. Tak lama kemudian, keduanya mendengar Nori berkata, "Baiklah, aku akan menuju ke platform lain dulu. Kami akan berkumpul kembali nanti." Mengingat bahwa para peserta dipisahkan dan diuji berdasarkan jenis kelamin, Geralt kemudian tersenyum sambil menjawab, "Baiklah. Ayo maju." Dengan ucapan selamat tinggal sesaat mereka, ketiganya kemudian mulai berbaris sesuai. Dibandingkan dengan sisi Nori, garis Geralt sangat panjang. Lagi pula, pasti ada lebih banyak pria yang mencoba mendaftar dibandingkan dengan wanita. Dengan mendengarkan percakapan orang lain, Geralt dapat mengetahui bahwa banyak kandidat yang hadir sebelumnya telah gagal dan berada di sini untuk mencoba keberuntungan mereka agar dapat mendaftar lagi. Beberapa saat kemudian ketika suara marah tiba-tiba terdengar berteriak, "Pergilah." Berbalik, Geralt menyaksikan seorang pria dengan pakaian brokat biru mulai berjalan ke depan dengan dua pria lain mengikuti di belakangnya. Saat pria berbaju biru terus berjalan ke depan, kedua anteknya memastikan untuk mendorong siapapun yang terlalu dekat dengannya. Pria itu sendiri akan cemberut atau bahkan langsung menghajar siapa saja yang menghalangi jalannya. Dengan pemikiran itu, tidak ada yang berani masuk ke buku buruknya. Menyaksikan semua ini terjadi, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lagi pula, dia paling membenci orang-orang seperti ini. Tepat ketika Geralt memikirkan itu, seorang pemuda gemuk yang tidak terlalu jauh dari Geralt didorong ke tanah oleh salah satu antek. "Berhenti menghalangi jalan, gendut," cemberut pria berbaju brokat biru saat dia memelototi pria muda itu. Setelah mendengar itu, pria gemuk itu langsung berdiri sebelum menundukkan kepalanya dan berdiri di samping. Menyaksikan pria gemuk itu membersihkan dirinya sendiri, pria berbaju biru itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat sekarang karena dia tahu betapa lemahnya pria gemuk itu. Tidak dapat menahan diri, pria berbaju biru itu kemudian mengejek, "Kamu tahu, karena menghalangi jalanku sejak awal, aku memberimu pelajaran jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan." "Pria, pukul dia!" segera teriak kedua anak buahnya saat mereka bersiap untuk meninju pria gemuk yang tidak bersalah itu. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mendaratkan pukulan mereka, sesosok tiba-tiba muncul tepat di depan pemuda gemuk itu. Bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu, kedua pria itu menyaksikan sosok itu meluncurkan dua tendangan secepat kilat berturut-turut. Hal berikutnya yang mereka tahu, mereka sudah terbang di udara. Setelah melihat itu, pria berbaju biru itu langsung terkejut. Tidak terpikir olehnya bahwa seseorang akan benar-benar berani memukuli anak buahnya. 3 lawan 1. Betapa tidak tahu malu, ejek Geralt yang jelas-jelas orang yang mengambil tindakan. "Kamu, siapa kamu, dan beraninya Anda terlibat dalam hal ini? Kamu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya," balas pria berbaju biru sambil memelototi Geralt. Tentu saja, Geralt sama sekali tidak takut pada mereka. "Siapa? Aku hanya orang yang lewat yang tidak tahan dengan orang bajingan sepertimu," jawab Geralt dengan nada santai. "Kamu, lihat nak, jika Anda belum tahu, nama saya Yan Zanetti. Tuan muda tertua dari keluarga Zanetti dari negara bagian Jowen Jaelatra. Sekarang berlututlah di depanku dan minta maaf. Jika tidak, yah, anggap saja Anda akan segera berada di dunia yang penuh penderitaan." "Geram Yan, seperti aku peduli siapa kamu. Kita semua sama di mataku." Dengan mengatakan itu, "Siapa kamu untuk menggertak orang lain?" ejek Geralt saat dia menatap Yan dengan mata menghina. "Jadi kamu sangat mendambakan kematian. Ya, baiklah kalau begitu, Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri karena sangat menyinggung saya," raung Yan saat dia langsung meluncurkan tinju ke Geralt. Dari penampilan sikap menyerangnya, Yan kemungkinan besar adalah seorang kultivator yang memiliki pemahaman seni bela diri yang cukup baik. Sial baginya, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan besar Geralt. Dengan pemikiran itu, yang dibutuhkan hanyalah satu tendangan dari Geralt untuk meluncurkan Yan ke langit. Dengan betapa cepatnya gerakan Geralt, Yan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu, apalagi mendaratkan pukulannya. Berteriak kesakitan saat dia jatuh ke tanah, terbukti bahwa jatuhnya cukup menyakitkan. Apapun masalahnya, semua orang yang telah menyaksikan semua permainan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo pada Geralt. Untuk berpikir bahwa dia secepat dan sekuat ini. Kamu berani menyerangku. Aku tidak akan melepaskanmu jika itu hal terakhir yang aku lakukan, raung Yan, berusaha bersikap tegar. Mendengar itu, Geralt akan terus memukuli Yan ketika dia merasakan seseorang menarik lengannya. Melihat ke belakang, Geralt melihat bahwa orang itu adalah seorang pemuda tampan. Sambil tersenyum menatap Geralt, pemuda itu lalu berkata,
Kamu benar-benar petarung yang hebat, saudaraku. Dengan mengatakan itu, jangan pedulikan orang seperti dia. Dan Anda, tanya Geralt dengan alis yang sedikit terangkat. Ah, di mana sopan santunku? Nama saya Cyril Gabrio, dan saya dari Prefektur Arbrex Jaelatra. Begitu semua orang mendengar itu, mereka sekali lagi terperangah. Prefektur Arbrex, astaga, saya tahu, memikirkan bahwa dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Gabrio. Itu yang membuatmu terkejut. Saya lebih terkejut mengetahui bahwa dia ada di sini untuk mendaftar di tempat pertama. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat yang lain terus berbicara tentang Cyril, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Lagi pula, Yan sangat menyadari bahwa dibandingkan dengan Cyril, dia bukan apa-apa. Saya melihat, Geralt Crawford, jawab Geralt sambil dengan sopan memperkenalkan dirinya. Mengangguk sebagai tanggapan, Cyril kemudian memuji. Tercatat, Saudara Geralt. Tetap saja, kamu luar biasa barusan. Bukan apa-apa, aku hanya mencoba membantu yang diganggu. Jawab Geralt dengan tenang. Setelah tersenyum tipis pada Cyril, Geralt kemudian berbalik untuk melihat Yan, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menyelinap pergi. Yah, sepertinya dia tidak begitu tertarik pada Yan sejak awal. Lagi pula, ada banyak orang lain di dunia seperti Yan, dan Geralt tidak mau repot-repot memberi pelajaran kepada mereka masing-masing. Jalan pikirannya terhenti ketika dia mendengar Cyril bertanya, Saudara Geralt, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjadi teman saya. Melihat tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, Geralt hanya mengangguk setuju. Apapun masalahnya, proses seleksi segera resmi dimulai. Karena mereka tidak terburu-buru, Geralt, Zelik, dan Cyril hanya mengambil kesempatan untuk menonton peserta lain terlebih dahulu. Berdiri di dekat peron, Geralt terus mengawasi perwakilan akademi. Itu selalu baik untuk mengetahui lawan Anda terlebih dahulu sebelum pertempuran. Dan ini adalah kesempatan Geralt untuk benar menganalisis kemampuan mereka dan memikirkan cara untuk melawan mereka. Sejujurnya, Geralt tidak berencana hanya menahan 3 serangan. Oh tidak. Sebaliknya, dia ingin benar-benar mengalahkan lawannya. Bagaimanapun, inilah yang harus dilakukan pria kuat. Hanya harus menahan 3 serangan agak terlalu meremehkan selera Geralt. Either way, Geralt mulai memperhatikan peron lagi ketika seorang pria mengenakan jubah biru berjalan ke peron. Dengan kipas lipat di tangannya, pria itu tampak agak percaya diri. Namun, Geralt harus secara aktif menahan diri untuk tidak tertawa ketika melihat pria itu. Siapa sebenarnya orang ini? Bisakah siapa saja berpartisipasi dalam proses seleksi? Sungguh merusak pemandangan, Geralt berpikir dalam hati. Dengan membunyikan gong, putaran pertama pengujian resmi dimulai. Memahami bahwa proses pengujian telah dimulai, pria itu berlari ke arah perwakilan akademi, melambaikan kipas lipatnya di depannya sepanjang waktu. Namun, baru sedetik kemudian pria itu ditendang dari peron. Dia tidak pernah punya kesempatan, bahkan tidak repot-repot melihat pria itu. Karsten kemudian mengumumkan, gagal. Lanjut, melihat itu, semua orang yang telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi langsung mulai mendiskusikan situasinya. Tidak ada yang mengantisipasi perwakilan akademi menjadi sekuat ini. Terlepas dari kekhawatiran semua orang, Geralt sedingin mentimun. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa pria berbaju biru itu lemah bahkan sebelum dia dikalahkan. Jadi hasilnya tidak terlalu mengejutkannya. Pria itu sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan sejak awal. Setelah itu, banyak kandidat lain juga naik panggung. Namun, seperti orang pertama, banyak dari mereka yang akhirnya terlempar dari platform dalam satu serangan. Akhirnya, Karsten yang tadinya sedang bersantai di kursi mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Pilihan yang mengecewakan. Lanjut, teriak Karsten. Sekarang menjadi sangat tidak sabar. Mengapa kamu tidak pergi selanjutnya? Saudara Geralt, usul Zelik. Tentu. Mengapa tidak? Jawab Geralt sambil mengangguk sebelum mengangkat tangannya. Setelah melihat betapa kurusnya Geralt, banyak dari peserta tidak bisa tidak berpikir bahwa Geralt pasti akan dikalahkan dalam satu pukulan. Berjalan di atas panggung dan berdiri di depan lawannya, Geralt sekarang terlihat oleh semua orang. Kamu tahu, kamu terlihat seperti semua orang sebelumnya yang pernah gagal. Dengan mengatakan itu, mengapa Anda tidak langsung menyerah saja? Dengan melakukan itu, kamu setidaknya bisa pergi dengan semua tulangmu utuh. Mengejek perwakilan akademi, kau sudah meremehkanku. Geralt berpikir sendiri dengan cemberut. Setelah mendengar itu, tidak mungkin dia melepaskan lawannya dengan mudah. Jadi, kamu berbicara besar sebelum pertarungan dimulai.
Mari kita berharap bahwa Anda tidak akan berakhir menjadi orang yang dibuang dari platform sebagai gantinya. Balas Geralt dengan nada percaya diri. Bicara itu murah, nak. Bagaimanapun, Anda tampaknya ingin mati. Dengan mengingat hal itu, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Sebutkan namamu. Cemberut perwakilan itu sambil memelototi Geralt. Namanya Geralt Crawford. Dan apa milikmu? Semoga saya tidak akan melupakan siapa Anda jika kita bertemu lagi di akademi. Jawab Geralt. Betapa beraninya. Turun. Dengarkan. Namaku Ferdinand Gagne. Dan aku adalah pemantau kelas dari kelas elit kelima. Teriak Ferdinand. Setelah itu, gong dibunyikan dan ujian dimulai. Menonton saat Ferdinand menyerbu ke arahnya, Geralt bisa merasakan bahwa dia setidaknya telah memasuki peringkat jiwa ketiga dari alam sage. Meskipun kecepatannya akan mengesankan bagi orang normal, Geralt dengan jujur menemukan bahwa Ferdinand masih cukup lemah dibandingkan dengannya. Dengan pemikiran itu, Geralt tahu bahwa dia bahkan tidak perlu mendekati menggunakan kekuatan penuhnya. Paling-paling, dia hanya membutuhkan kekuatan master tingkat jiwa kedua di alam sage untuk menjatuhkan Ferdinand. Bagaimanapun, ketika tinju Ferdinand datang beberapa inci dari Geralt, semua orang sudah bisa membayangkan Geralt terlempar dari platform. Tentu saja, itu tidak akan terjadi. Menatap dengan mata terbelalak, semua orang hampir tidak percaya ketika Geralt berhasil mengelak dari serangan pertama Ferdinand. Hah, apa dia baru saja menghindari serangan itu? Teriak beberapa orang yang sedang menonton. Mendengar komentar itu, Ferdinand langsung merasa kesal sekaligus malu. Betapa memalukan tidak bisa mengalahkan Geralt dalam satu serangan. Tidak masalah, dia hanya harus menghabisinya dengan yang lain. Dengan itu, Ferdinand dengan cepat mulai berlari ke arah Geralt lagi. Kali ini bertujuan untuk menendangnya. Dengan betapa mematikannya serangannya, terlihat jelas bahwa dia berusaha menghabisi Geralt untuk selamanya. Namun, Ferdinand benar-benar meremehkan kemampuan Geralt. Dengan nyaris tidak ada usaha, Geralt berhasil menghindari serangan kedua Ferdinand juga. Itu langkah kedua, sorak beberapa orang dari kerumunan. Pada saat itu, Karsten yang masih duduk di sana beralih menatap Geralt dengan heran. Lagi pula, dia tidak menyangka Geralt dari semua orang bisa menahan dua serangan dari Ferdinand. Tersenyum agak puas sekarang, Geralt kemudian mencibir. Ayo, kamu punya satu kesempatan terakhir. Mari kita lihat apakah kamu akhirnya bisa mendapatkan pukulan. Tentu saja, Ferdinand meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata yang memalukan itu. Namun, dia tidak bodoh. Setelah kehilangan dua serangannya, dia sangat sadar bahwa dia bukan tandingan Geralt. Meskipun mengetahui itu, egonya jauh lebih tinggi daripada kecerdasannya. Dia tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan seperti ini. Dengan pemikiran itu, Ferdinand memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya melawan Geralt. Sekarang tertawa hampir gila. Ekspresi Ferdinand menjadi gelap saat dia dengan percaya diri mengejek. Oh, jangan khawatir. Aku pasti akan mengakhirimu dengan gerakan ini. Meskipun dia diancam, Geralt bahkan nyaris tidak tersentak. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa Ferdinand hanya omong kosong. Si bodoh mungkin berpikir bahwa kekuatan saja sudah cukup untuk menjatuhkan Geralt. Apapun, Ferdinand kemudian menginjak kakinya begitu keras ke platform sehingga meninggalkan penyok melingkar di dalamnya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatan itu untuk melompat ke udara seperti harimau ganas. Meski berhadapan dengan pria liar itu, Geralt tetap sedingin mentimun sambil perlahan mengangkat kakinya, sebelum mengayunkannya tepat ke perut Ferdinand. Seketika dikirim terbang mundur, Ferdinand mendarat cukup jauh dengan bunyi keras. Setelah menyaksikan itu, semua orang tertegun sejenak. Namun, ketika mereka pulih, mereka dengan cepat mulai bergumam di antara mereka sendiri dalam kekaguman. Oleh Tuhan, orang itu sangat kuat sehingga dia benar-benar mampu mengalahkan Ferdinand. Wajar saja, kemenangan Geralt langsung membuatnya menjadi orang paling menonjol di sana. Bahkan Karsten pun dibuat takjub dengan pergantian peristiwa tersebut. Memikirkan bahwa Geralt benar-benar dapat mengalahkan seseorang yang telah memasuki peringkat jiwa kedua dari alam sage dengan begitu mudah. Berdiri, Karsten kemudian berjalan ke Geralt sebelum berkata, "Selamat telah lulus ujian. Karena penampilanmu yang sempurna, kamu akan diberikan akses ke kelas elit Akademi Leikong." Mendengar itu, Geralt kemudian mengangguk sambil menjawab, "Terima kasih, Tuan Ye Kaing." Dengan itu, pemuda itu kemudian turun dari panggung saat semua orang menatapnya dengan iri. Meskipun banyak yang iri padanya untuk semua perhatian yang dia dapatkan, mereka tahu pasti bahwa mereka bahkan tidak akan pernah menjadi sekuat Geralt. Bagaimanapun, dia benar-benar berhasil mengalahkan Ferdinand. Berbicara tentang Ferdinand,
Meskipun periode pengujian dilanjutkan segera setelahnya, dia tidak sedang menguji kandidat lain. Bagaimanapun, tendangan Geralt telah menyebabkan dia menderita sejumlah cedera internal. Dipaksa untuk memulihkan diri, Ferdinand yang marah bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskan Geralt semudah itu. Bagaimanapun, pengujian akhirnya berakhir setelah sepanjang hari. Pada akhirnya, Zelik ditugaskan ke kelas pemula sementara Cyril dan Nori berhasil masuk ke kelas menengah. Geralt sendiri diberikan akses ke kelas elit seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, di antara ribuan orang yang mencoba mendaftar di akademi, Geralt sebenarnya adalah satu-satunya orang yang cukup memenuhi syarat untuk masuk ke kelas elit. Dari situ, terbukti betapa ketatnya Akademi Leikom sebenarnya. Hanya ada beberapa lusin siswa yang pernah berhasil memasuki kelas elit Akademi Leikom, dan masing-masing dari mereka setidaknya memasuki peringkat jiwa kelima dari alam sage. Dekan Akademi sendiri telah mencapai peringkat ketujuh di alam avatar. Pada peringkat itu, dia sudah menjadi individu yang tidak hanya mampu melangkah ke dalam kehampaan, tetapi juga mengubah langit dan bumi sesuka hati. Itu adalah kekuatan avatar. Adapun tutor dan master di sana, kekuatan mereka berkisar antara peringkat pertama hingga kelima dalam alam avatar. Dengan seberapa kuat bahkan para pendidik di sana, tidak heran mengapa Akademi Leikom adalah simbol kekuatan benua Leikom. Beberapa saat kemudian ketika beberapa master terlihat berbicara dengan dekan di aula utama akademi. Tak lama setelah itu, Master Yekaing memasuki tempat kejadian. Setelah membungkuk hormat ke arah mereka masing-masing, dia kemudian duduk sebelum menyatakan, "Dekan dan Tuan, tes rekrutmen untuk tahun ini telah berakhir. Hasilnya adalah 400 siswa baru di kelas pemula, 200 di kelas menengah, dan untuk kelas elit. Kami hanya memiliki satu siswa baru." Mendengar itu, keempat tuan di aula langsung tampak terkejut. Mereka tidak menyangka begitu sedikit siswa yang lulus ujian. Terlebih lagi, hanya ada satu orang yang berhasil masuk ke kelas elit. Apakah benar-benar tidak ada orang lain yang bisa memenuhi syarat memasuki kelas elit? Hanya satu orang yang mampu menahan 3 gerakan. Tanya seorang master tua yang duduk di samping yang mengenakan jubah ungu panjang yang bernama Master Jizo. Dengan kekuatan seseorang yang telah memasuki peringkat ketiga dari alam avatar, Master Jizo adalah salah satu master yang mengajar kelas elit di akademi. Meskipun sangat disayangkan bahwa itu masalahnya, kenyataannya adalah, siswa itu tidak hanya berhasil menahan 3 gerakan, tetapi dia bahkan akhirnya mengalahkan lawannya. Dengan seberapa kuat dia, aku merasa dia sudah memasuki peringkat jiwa kelima dalam alam sage. Jawab Karsten. Apa? Dia benar-benar berhasil mengalahkan perwakilan akademi kita, seru Master Jizo dengan terkejut. Bahkan 3 tuan lainnya mendapati diri mereka saling bertukar pandang, memikirkan bahwa siswa kelas elit terbaru mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka benar untuk terkejut. Lagi pula, selama bertahun-tahun akademi, Geralt adalah orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mengalahkan perwakilan yang dipilih oleh akademi. Siapa namanya? Karsten, tanya Sumeru, dekan akademi. Geralt Crawford. Tuan, sangat baik, bawa dia ke sini agar kita bisa bertemu dengannya, memerintahkan Sumeru. Segera jawab Tuan Yekaing sambil segera pergi untuk membawa Geralt. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan Geralt, dan setelah membungkuk lagi, dia kemudian memperkenalkan, Din dan Masters, saya persembahkan untuk Anda, Geralt Crawford. Setelah itu, dia kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum menambahkan, itu dia, Dekan Sumeru, Geralt. 4 lainnya adalah master dari kelas elit. Di sini kita memiliki Master Jizo, Master Temple, Master Yushin, dan Master Vale. Setelah diperkenalkan, Geralt kemudian membungkuk sebelum menyapa. Senang bisa berada di hadapan dekan dan master saya. Aku, Geralt Crawford, akan berada dalam perawatanmu mulai hari ini. Melihat betapa sopannya Geralt, mereka berlima menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Dengan perkenalan yang telah berakhir, Sumeru langsung memotong ke arah pengejaran dan bertanya, "Jadi, ku dengar kau mengalahkan perwakilan akademi kami. Benarkah?" Mengangguk sebagai jawaban, Geralt kemudian menjawab, "Benar, Dekan Sumeru. Agar kamu tahu, selain kamu, belum ada kandidat yang mampu mengalahkan perwakilan dari akademi kami sejak akademi dimulai. Dengan mengingat hal itu, bisakah Anda memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya?" Tanya Sumeru. Tampak ragu-ragu sejenak, Geralt kemudian menjawab, "Aku saat ini telah berhasil memasuki peringkat jiwa kelima di alam sage, Din Sumeru." Secara alami, itu bohong. Sebenarnya, Geralt sudah memasuki peringkat jiwa ke-9 di alam sage. Adapun mengapa yang lain tidak mengetahuinya,
itu karena Geralt secara aktif menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Saya melihat, tidak heran Anda bisa mengalahkan perwakilan kami. Seorang sage tingkat jiwa kelima. Kau benar-benar kuat, bahkan di antara teman sekelas masa depanmu di kelas elit. Kata Sumeru sambil mengangguk puas. Aku tersanjung mendengarnya. Din, jawab Geralt sambil tersenyum. Katanya bagus. Nah, karena Anda akan menjadi siswa di kelas elit, Anda sekarang dapat memilih salah satu dari 4 master di sini untuk menjadi tutor Anda. Kata Sumeru. Mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat 4 master yang duduk di depannya. Melihat itu, para master menegakkan punggung mereka, mengantisipasi pilihan Geralt. Namun, bahkan setelah beberapa saat berlalu, Geralt tampaknya belum menentukan pilihannya. Dengan mereka berlima yang semakin bingung, Sumeru akhirnya bertanya, apakah kamu tidak bisa membuat pilihan, Geralt? Memaksakan senyum yang sedikit canggung, Geralt kemudian menjawab, Din Sumeru, apa aku hanya boleh memilih di antara keempat master ini? Kamu, apakah kamu meremehkan kami? Nak, teriak Master Jizo sambil memelototi Geralt, jelas kesal dengan pertanyaan Geralt. Tetap tenang, Geralt kemudian menjelaskan, saya khawatir Anda salah paham, Master Jizo. Saya tidak akan berani memandang rendah salah satu dari Anda 4 tuan. Saya hanya meminta untuk melihat apakah ada pilihan yang lebih baik untuk saya. Pilihan apa yang lebih baik yang mungkin Anda cari? Tanya Sumeru dengan nada agak main-main. Pemuda ini agak istimewa. Mendengar itu, Geralt kemudian bertanya, Yah, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mengambil murid, Dekan Sumeru. Nak, jika kamu belum menyadarinya, Din Sumeru adalah kepala Akademi Lei Kong. Seberapa tidak bijaksananya Anda untuk meminta itu? Geram Tuan Jizo. Menyaksikan semua ini terjadi, Master Ye Kaing yang masih berdiri di samping Geralt mendapati dirinya semakin ketakutan. Untuk berpikir bahwa Geralt akan cukup berani untuk mengatakan hal seperti itu. Sumeru adalah dekan Akademi Lei Kong. Individu dengan peringkat tertinggi dari tempat bergengsi ini. Tidak mungkin dia akan menerima murid begitu saja. Cukup mengejutkan. Sumeru hampir tidak terlihat marah dengan permintaan Geralt. Sebaliknya, dia benar-benar menunjukkan senyum puas. Meskipun kamu benar-benar orang yang kurang ajar, kamu adalah orang pertama yang mengajukan permintaan langsung seperti itu di hadapanku. Tidak buruk, jawab Sumeru sambil terkekeh. Menyadari bahwa Sumeru sebenarnya secara halus memuji Geralt, keempat tuan itu tertegun sejenak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sumeru begitu tertarik pada seorang siswa. Aku belum pernah menerima murid sebelumnya. Kau tahu. Saya kira itu berubah hari ini. Dengan itu, aku menyatakan bahwa kamu, Geralt, akan menjadi satu-satunya muridku, kata Sumeru sambil menatap lurus ke mata Geralt. Dan begitu saja, keempat master mendapati mata mereka semakin melebar, untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan membuat pengecualian untuk Geralt. Betapa tak terduga. Terima kasih, Dekan Sumeru. Tidak, terima kasih, guru tersayang. Jawab Geralt dengan penuh hormat. Karena dia telah memutuskan untuk mendaftar di Akademi Lei Kong, Geralt bertekad untuk menjadi siswa terbaik. Dengan pemikiran itu, hanya memiliki salah satu dari 4 master menjadi gurunya tidak cukup. Dia telah merencanakan untuk menjadikan dekan sebagai tuannya sejak awal. Sekarang setelah disetujui, status Geralt di dalam akademi pasti akan meroket. Setelah itu, sebuah token kayu emas terbang keluar dari saku Sumeru dan melayang di depan wajah Geralt. Itu di sana adalah token kayu khusus untukmu. Ini berfungsi sebagai simbol identitas Anda di dalam Akademi Lei Kong. Juga, karena kamu satu-satunya muridku, kamu akan memiliki akses ke semua sumber belajar akademi. Jelas Sumeru saat dia secara resmi memberikan hak istimewa itu kepada Geralt. Menjadi murid dekan, Geralt bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di akademi. Itu benar-benar posisi yang mulia untuk memiliki. Meski begitu, Geralt secara alami tidak terlalu peduli dengan aspek ketenaran. Sejujurnya dia lebih bersemangat tentang fakta bahwa dia bisa menggunakan sumber belajar akademi kapan saja dan dengan cara apapun yang dia suka. Dengan hak istimewa itu, Geralt pasti akan dapat menguasai lebih banyak keterampilan dan teknik rahasia, sehingga memungkinkan dia untuk meningkatkan dirinya lebih cepat. Dengan mengatakan itu, Sumeru kemudian memerintahkan, Karsten, bersihkan paviliun di pelataran timur. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi kediaman pribadi Geralt. Segera, Dekan, aku akan segera memimpin Geralt ke sana, jawab Karsten tanpa berpikir 2 kali. Setelah Karsten membawa Geralt keluar dari aula utama, keempat tuan itu menoleh ke arah Sumeru, jelas tidak senang dengan keputusannya.
Kenapa kamu memilih untuk menerima Geralt sebagai muridmu, Dekan? Tanya Master Jizo dengan nada bingung. Untuk konteksnya, tidak pernah ada dekan akademi yang menerima siswa pribadi. Dengan mengingat hal itu, fakta bahwa dekan membuat pengecualian untuk Geralt benar-benar membingungkan. Terkekeh sebagai tanggapan, Sumeru kemudian menjawab, tidak bisakah kalian semua tahu? Dia sama sekali tidak berada di peringkat jiwa kelima dari alam sage. Dia secara aktif menekan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, keempat master langsung menjadi penasaran. Jika itu masalahnya, maka seberapa kuat dia sebenarnya? Tanya Tuan Jizo. Dari apa yang bisa saya katakan, dia seharusnya sudah memasuki peringkat jiwa ke-9 dari alam sage. Terlebih lagi, dia sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil menembus alam avatar, jawab Sumeru. Langsung membuat keempat tuan itu semakin terkejut. Bahkan siswa yang paling cakap di Akademi Leikom hanya bisa memasuki peringkat jiwa ke-8 dari alam sage. Jika apa yang dikatakan Sumeru itu benar, maka Geralt pasti memenuhi syarat untuk menjadi murid dekan. Sekarang dia menyadari semua ini. Suasana hati Master Jizo langsung berubah menjadi lebih baik saat dia berkata, jika itu benar-benar terjadi, maka Geralt sudah menjadi siswa paling berbakat di akademi kita sejak dimulai. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Tetap saja, sayang sekali Geralt tidak memilihnya menjadi tuannya. Jika Geralt memilihnya daripada dekan, Master Jizo pasti akan mendapatkan status yang lebih tinggi dan lebih banyak hak membual di dalam akademi. Memahami nilai sosial apa yang sekarang dipegang Geralt, Master Jizo memutuskan bahwa dia harus menjalin hubungan yang baik dengan Geralt apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Geralt tiba di paviliun di pelataran timur di bawah bimbingan Master Ye Kaing. Sementara paviliun itu sebelumnya digunakan sebagai ruang penyimpanan untuk menyimpan barang-barang lain, Sumeru telah memerintahkan agar paviliun itu dibersihkan untuk diubah menjadi kediaman pribadi Geralt. Lagi pula, sebagai mahasiswa dekan, tidak mungkin dia membiarkan Geralt tinggal bersama mahasiswa lain dari kelas bawah. Itu terlalu merendahkan untuk dipikirkan. Melihat betapa tebalnya debu di dalam paviliun, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya berasumsi paviliun itu sudah lama kosong, Tuan Ye Kaing. Mengangguk sebagai tanggapan, Master Ye Kaing kemudian menjawab, memang, juga, Anda tidak perlu menyebut saya sebagai master lagi, karena kamu sekarang adalah murid dekan, kamu tidak lagi berstatus rendah. Mendengar itu, Geralt kemudian tertawa kecil sebelum dengan rendah hati berkata, kamu lebih-lebihkan, Master Ye Kaing. Meskipun benar bahwa saya sekarang adalah mahasiswa dekan, saya pada dasarnya masih seorang mahasiswa di sini. Dengan pemikiran itu, aku masih harus menghormatimu, seorang guru akademi. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.